Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifa dari kelompok 3 akan menjelaskan psikologi konsumen mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Langsung saja, psikologi konsumen adalah kegiatan bersibuk diri secara luas di mana manusia sebagai konsumen dari barang dan jasa. Sasaran utama dari psikologi adalah perilaku manusia. Misalnya dengan keadaan dan alasan seseorang menentukan pilihannya. Karena sasaran utamanya menjelaskan perilaku, maka di samping psikologi konsumen juga digunakan istilah sebagai perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam memilih, menentukan, mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk jasa, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan serta dampak proses-proses tersebut terhadap konsumen masyarakat. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan secara individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonom yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Selain itu, merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Lalu, menurut Kotana, ada 5 perangkat perubahan yang menentukan dan mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama, kondisi-kondisi yang memungkinkan, kedua, keadaan yang mempercepat, ketiga, kebiasaan memainkan peran yang penting, keempat, kewajiban-kewajiban perjanjian, kelima, keadaan psikologis konsumen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang penemukan keperluan dan kebutuhan konsumen. A. Metode pengumpulan data. 1. Panel konsumen adalah sekelompok orang yang merupakan satu sampel dalam penelitian konsumen. 2. Metode survei kuesioner adalah metode yang terdiri serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh sampel penelitian. 3. Metode skala dan pengharkatan biasanya digunakan dalam penelitian konsumen untuk mengukur pandangan dan sikap konsumen terhadap suatu produk. 4. Wawancara terdiri wawancara berstruktur, tidak berstruktur, dan wawancara dalam. 5. Teknik proyeksi adalah teknik yang menimbulkan jawaban-jawaban orang terhadap rangsang yang sengaja bersifat ambigu dan tidak berstruktur. 6. Mengamati perilaku konsumen adalah merupakan pengamatan yang ditujukan pada apa yang dikerjakan, bukan pada apa yang dibicarakan. B. Penelitian pemasaran. 1. Survei pendapat konsumen dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap barang atau jasa, bertujuan untuk mendapat petunjuk dalam merancang produk baru, memodifikasi produk yang telah ada, atau menyiapkan iklan yang lebih sesuai. 2. Pengujian produk dapat mengetahui sejauh mana produk yang dapat diterima oleh para konsumen potensial. 3. Pengepakan. Para produsen dari produk tertentu melakukan penelitian yang berkaitan dengan rancangan pengepakan untuk memperoleh pandangan dan pilihan dari orang-orang tentang kemungkinan rancangan yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek kepribadian. Di antaranya ada proses kognitif, yaitu semua proses kognitif yang terlihat dalam perolehan dan penyimpanan dari informasi, meliputi perhatian, persepsi, dan ingatan. Yang kedua yaitu status efektif, meliputi motivasi dan sikap. Kemudian ada ciri-ciri kepribadian, yaitu pemangsaan pasar dan kelompok demografis. Contoh kelompok demografis yaitu ada konsumen pria, konsumen wanita, konsumen remaja, dan konsumen lanjut usia. Selanjutnya ada kelompok psikografis atau gaya hidup. Gaya hidup adalah manifestasi dari konsep diri atau citra diri. Konsep diri menggambarkan keseluruhan dari sikap, perasaan, persepsi, dan evaluasi seseorang tentang dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Telah dijelaskan bahwa konsumen mengambil keputusan untuk membeli jika produk barang atau jasa memenuhi kebutuhannya, akan disarankan faedahnya atau akan menunjang gaya hidupnya. Tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, pencarian dan seleksi dari alternatif. Yang keempat, seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Yang kelima, proses pasca pengambilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penawaran. Poin A, iklan. Iklan menekankan komunikasi, memberitahukan informasi tentang produk kepada konsumen. Faktor yang dianggap ikut menentukan efektivitas iklan yaitu
Yang pertama attention, yaitu iklan harus menarik perhatian konsumen. Yang kedua interest, yaitu setelah konsumen tertarik diharapkan berminat untuk membaca iklannya. Yang ketiga desire, yaitu isi iklan harus memberi keyakinan terhadap produk yang ditawarkan akan memenuhi kebutuhannya. Yang keempat action, yaitu diharapkan informasi yang diberikan dalam iklan mengarahkan calon konsumen untuk sadar akan masalahnya dan mulai dengan pengambilan keputusan. B. Penelitian periklanan. Pengujian efektivitas periklanan, teknik yang digunakan yaitu pertama simulasi eksperimental, kedua peralatan mekanikal, yang ketiga survei pembaca dan pendengar, yang keempat pembelian dan pencarian keterangan dengan pemesan pos. Citra dari beberapa media massa. Yang pertama, surat kabar lebih unggul dibanding radio dan televisi dalam hal inteligens, kredibilitas, dan moralitas, tetapi dalam sifat berprasangka surat kabar nilai paling rendah. Yang kedua, televisi lebih unggul dibandingkan radio dan surat kabar dalam hal kehangatan, tapi dinilai paling rendah dalam hal moralitas, dan televisi paling unggul dari radio dalam sifat kemandirikan. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Hasana, NPM A1B180030. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Perusahaan Pertamina yang semakin terdepan di tanah air dan diyakini mampu bersaing dengan International Oil Company. Untuk menuju perusahaan kelas dunia transformasi, Pertamina mampu meletakkan landasan transformasi fundamental dan bisnis yang bisa menjadi modal untuk National Oil Company. Dengan survei terlebih dahulu, Pertamina tak hanya berkutat di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Dengan mengeksplorasi landing minyak di beberapa negara dan memasarkan produk BBM dan pelumas, semua itu dilakukan tentu saja untuk memenuhi harapan publik. Tentunya dalam proses pemasaran itu, Pertamina tak luput dari proses pengenalan produk yang dihasilkan Pertamina itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurfarida Ahmad, nomor NPM A1B180031. Saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Kesimpulannya, psikologi konsumen memandang manusia sebagai konsumen dari barang atau jasa. Karena itu, sasaran utama adalah menjelaskan perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, atau membuang produk setelah digunakan. Konsumen mengambil keputusan untuk membeli jika produk barang atau jasa memenuhi kebutuhannya, akan dirasakan faedahnya, atau akan menunjang gaya hidupnya. Sebelum mengambil keputusan, konsumen terlebih dahulu melalui beberapa tahap atau keadaan di mana konsumen akan mencari dan memilih kebutuhan apa saja yang perlu dibeli. Untuk itu, produsen barang atau jasa berlomba-lomba menawarkan produknya dengan membuat iklan guna menarik konsumen untuk membeli produknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila materi yang disampaikan kurang dimengerti atau ada salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.